Selamat malam Aumania. Kita berjumpa lagi di Midnight Live. Semangat nih penonton. Jumat semangat. Udah gajian ya. Itu dadanya kelap-kelip udah kayak Ultraman sekarat. Udah habis gajinya. Cuma numpang lewat. Itu gaji apa kembalian minimarket? Buat bayar parkir bilangnya ntar balik lagi bang. Ditungguin sama abangnya nggak balik-balik. Dinikmati aja. Ingat hidup ini mudah. Mudah-mudahan nggak stres. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal KPU, bukan soal surat suara, tapi soal surat peringatan. Jadi KPU kena sanksi peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Bukan karena salah hitung pembagian kursi, tapi karena sewa jet pribadi. Perjalanan dinas serasa liburan kelas atas. Mana pakai duit rakyat? Kamu jahat. Cubit nih. Dan sekarang publik tinggal menunggu. Akankah peringatan keras ini membuka pelanggaran yang lebih berat atau cuma jadi drama sesaat? Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Sanksi peringatan keras kepada 5 pimpinan Komisi Pemilihan Umum atau KPU oleh DKPP bikin masyarakat manyun. Sanksi dinilai terlalu ringan, gak sebanding sama kebijakan KPU yang pakai jet pribadi buat perjalanan dinas semasa persiapan pemilu 2024. Anggaran yang digunakan juga mencapai puluhan miliar rupiah. Kan bikin curiga. Itu perjalanan dinas apa liburan first class? Mau distribusi alat peraga kampanye? Atau mau nyobain sampahnya? Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Pada Selasa 21 Oktober, sanksi peringatan keras dalam perkara etik terkait sewa jet pribadi buat perjalanan dinas diberikan kepada Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan 4 anggota KPU lain, yakni Idam Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Agus Melas, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Dalam rapat pleno pembacaan putusan yang dipimpin Ketua DKPP Hedi Lukito, DKPP menilai penggunaan pesawat jet gak bisa dibenarkan secara etika. Dan gak sesuai sama tujuan awal yang dicantumkan dalam perencanaan, yakni untuk distribusi logistik pemilu di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi bukannya ngurus logistik, malah terkesan ngurus kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Mana fals lagi suaranya. Sementara itu dalam rapat pleno yang sama DKPP merehabilitasi nama baik anggota KPU Betty Epsilon Idrus karena Betty nggak terbukti melanggar etik. Dalam fakta sidang, Betty nggak pernah menggunakan pesawat jet pribadi yang disewa KPU dan nggak ikut tanda tangan pas rapat pleno pengadaan sewa jet. Tindakan Betty dinilai sudah sesuai asas kepatutan dan kepantasan sebagai pejabat negara. Ibarat mabar Mobile Legend, cuma Betty doang yang nggak beli skin. Semua temennya skin on tapi skill off. Ujung-ujungnya Betty yang gendong squad. Jadi MVP. Tapi squadnya defeat. Sebelumnya dalam sidang pemeriksaan kode etik soal penggunaan pesawat jet di kantor DKPP Jakarta Rabu 17 September. Ketua KPU Afifuddin bilang penggunaan jet itu bukan pelanggaran. Dia bilang itu langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa. Alasannya masa kampanye pemilu 2024 cuma 75 hari, jauh lebih singkat dari pemilu 2019 yang sampai 203 hari. Ibarat lo sewa limosin,
cuma buat jalan muter-muter. Padahal naik busway juga bisa. Bukan karena fungsi, tapi buat gengsi. Gengsi dong. Dan duit yang dipakai buat sewa jet itu duit rakyat. Rakyat jangankan buat sewa private jet. Buat bayar les privat aja susah. Mahal zaman sekarang les privat ya. Sementara itu meski DKPP udah kasih sanksi peringatan keras, para pemohon dalam perkara etik ini masih belum puas. Pemohon menilai putusannya udah kayak terong kelamaan digoreng. Lemes lembek benyek. Ungunya udah keabu-abuan. Bahasa jadulnya tuh purple grayish. Padahal selama sidang tuduhan yang disampaikan itu terbukti dan masuk dalam pertimbangan putusan. Kuasa hukum pemohon dari Yayasan Dewi Keadilan Indonesia atau Temis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, bilang kalau putusan DKPP ini terlihat setengah hati dalam menjaga akuntabilitas moral penyelenggara pemilu. Putusannya udah kayak gebetan toksik yang bilang, aku akan selalu ada buat kamu. Giliran lo susah lagi boncos, di WA nggak di-read, di telepon nggak diangkat, tapi update story main padel sama mantannya. Ingat kata filsuf Ghana, tetap tenang, besok akan indah. Kalau besok gak indah, mungkin besoknya lagi. Ingat, jangan putus asa dengan kegagalan hari ini. Karena besok bisa gagal lagi. Ibnu bilang kalau cuma dikasih peringatan doang, publik bisa menganggap pelanggaran etika itu nggak apa-apa asal nggak diulangi. Ya ibarat kasih nasihat ke maling motor. Besok jangan nyolong motor lagi ya. Besoknya dia nyolong sendal. Diingetin lagi. Jangan nyolong sendal ya. Besoknya dia nyolong gebetan gue. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia bukan nabi boy. Kesalahannya udah parah tapi sanksinya bercanda. Kayak kata-kata motivasi hari ini. Diam berhalusinasi. Bergerak sewa jet pribadi. Menurut Ibnu dalam sidang DKPP terungkap fakta kalau jajaran KPU udah naik pesawat jet mewah sampai 59 rute perjalanan sepanjang Januari hingga Maret 2024. Tapi nggak ada satupun rute yang tujuannya ke daerah 3T. Seperti yang diklaim KPU. Mungkin 3T yang dimaksud beda kali. Ternyaman, terhibur, dan tercover anggaran. Ngakunya buat ke pedalaman, nyatanya buat jalan-jalan. Bisa aja antrean bagasi. Menurut fakta yang diungkap anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo, pesawat jet pribadi itu ternyata dipakai buat kegiatan pemantauan gudang logistik ke beberapa daerah dan hadir di acara bimbingan teknis KPPS. Selain itu jetnya juga dipakai buat kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu, penyerahan santunan buat petugas badan ad hoc, sampai memantau PSU atau pemungutan suara ulang pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Mana 3T-nya ini? Terluar negeri. Beda sama rencana awal buat distribusi logistik. Ibarat pepatah Antartika purba. Diam bikin rencana, bergerak salah semua. DKPP juga mengungkap kalau pagu anggaran buat sewa kendaraan distribusi logistik pemilu 2024 dari dana APBN ditetapkan sebesar 90 miliar rupiah. 90 miliar. Kalau dibeliin susu, laut hitam jadi cappuccino. Sebelumnya pada 24 Mei lalu KPU mengaku kalau nilai kontrak sewa jet pribadi jenis Embraer Legacy 650 buat pemilu 2024 masih aman alias nggak lewat dari pagu anggaran. Ketua KPU Muhammad Afifuddin bilang harga awalnya 65 miliar tapi dapat diskon jadi 46 miliar. Jadi katanya lebih hemat 19 miliar. Hemat sih dapat diskon, tapi rencana awalnya kan buat distribusi logistik.
Bukannya sewa pesawat kargo, malah sewa jet pribadi. Come on, logistik pemilu butuh bagasi bukan kabin lounge. Dikira kotak suara butuh rebahan sambil ngopi. Fruit letternya papa. Balik lagi soal sanksi peringatan keras, ternyata nggak cuma pemohon yang kecewa, netizen juga gerah kayak abis maraton di Gurun Sahara. Ketidakpuasan itu kelihatan banget dari komentar warga X. Banyak yang nanya, ini kenapa sewa jet, emang pesawat komersil lagi mogok kerja? Ada juga yang tanya, ini perjalanannya 59 kali, emang jetnya disewa buat distribusi logistik apa buat jalan-jalan cantik? Dan yang paling banyak disorot ya soal sanksi yang cuma peringatan keras. Netizen bilang itu kerasnya di mana? Aduh, ngomongin sanksi di negara ini memang rumit. Karena yang sederhana cuma rumah makan. Jadi lapar saya. Enak kali ya makan nasi Padang? Lauknya tunjang. Biar kenyang tunjangan. Mau makan otak, otaknya nggak ada. Udah habis diborong koruptor. Makanya banyak akalnya. Akal bulus. Sementara itu peneliti Transparency International Indonesia atau TII Agus Sarwono yang juga jadi salah satu pemohon dalam perkara ini ngomong kalau dari awal udah ada bau-bau kejanggalan. Bukan bau etanol atau bau after oplosan. Tapi bau-bau penyalahgunaan anggaran pengadaan. Agus nambahin kayaknya semua dilakuin cuma buat formalitas doang biar kelihatan rapi di atas kertas. Soalnya habis kontrak ditandatangani kegiatannya langsung jalan dalam hitungan hari. Namanya juga udah kebelet naik jet. Jadi prosesnya cepet banget satset. Tapi sayang banget udah sewa jet tapi nggak update story pas di kabin. Makan rotinya mana? Mana foto makan rotinya? Foto ketawa ketiwinya mana? Ya resiko sewa jet nggak pakai duit sendiri. Ntar kalau nekat posting bukan surat suara yang diangkut, tapi orang yang diangkut ya. Diangkut KPK. Selanjutnya KPU juga dinilai nggak bisa kasih kronologi atau dokumen pembuktian pengadaan jet pribadi itu. Padahal majelis DKPP udah kasih waktu dan kesempatan buat KPU jelasin proses dan dasar hukumnya. Tapi ya gitu, sampai habis waktu buktinya nggak muncul-muncul. Ibarat gebetan toksik. Banyak alasan minim pembuktian. Dikasih waktu buat berubah, yang berubah malah statusnya. Dari in relationship jadi it's complicated. Dikasih kesempatan berproses tapi nggak ada progres. Alasannya banyak deh, lebih banyak dari part drama Cina. Nggak ada buktinya itu semakin memperkuat dugaan kalau keputusan penggunaan fasilitas tersebut dilakukan nggak transparan dan nggak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Agus juga menyorot soal gaya hidup mewah anggota KPU yang naik jet pribadi karena bisa menurunkan kepercayaan masyarakat ke penyelenggara pemilu. Soalnya ekonomi rakyat lagi susah, tapi mereka malah dinas pakai fasilitas mewah. Ibarat kata punya teman pelit, pas kita minta bantuan dia jawabnya, gue lagi susah bro. Pas dilihat instastorynya lagi makan steak fine dining pakai caption kerja keras nggak khianati hasil. Besoknya dicariin orang sekampung katanya nipu bisa menggandakan uang. Ternyata temen lo Dimas Kanjeng. Seharusnya kata Agus, DKPP bisa kasih sanksi yang lebih tegas lagi, minimal yang levelnya bukan sekedar peringatan keras tapi pemecatan. Andai kata lo yang bikin rencana, lo juga yang bikin rugi perusahaan, gak mungkin dong cuma SP2. Pasti langsung dipecat. Tapi itu kan andai kata. Banyak juga yang dibiarin aja. Perusahaan rugi gak jadi persoalan asal lo jadi simpenan atasan. Sementara Ketua KPU Muhammad Afifuddin cuma merespon singkat soal sanksi keras yang diberikan DKPP kepada KPU. Itu klarifikasi udah kayak penggalan proklamasi. Menikmati jet pribadi dengan seksama, merespon sanksi dengan sesingkat-singkatnya. Uye. Afifuddin bilang pihaknya menghormati sanksi peringatan keras dari DKPP dan anggap ini sebagai pembelajaran buat KPU. Biar peristiwa serupa nggak terjadi lagi di masa depan. Kalau masih diulangi lagi kebangetan tuh.
Udah kayak kata-kata filsuf rawa buaya. Aku janji gak nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, aku janji lagi. Penyalahgunaan fasilitas jet pribadi oleh KPU juga direspon oleh Komisi 2 DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera bilang alasan penggunaan jet pribadi buat monitoring logistik nggak bisa diterima secara rasional maupun administratif. Katanya hal ini nunjukin ketidaktepatan justifikasi dan pelanggaran asas efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Ya gimana mau efisiensi, kirim logistik pakai jet pribadi. Udah kayak nganter cilok pakai Lamborghini. Duit bensinnya bisa buat bikin gerobak ciloknya. Betul gak sih? Dia menjelaskan KPU itu institusi yang jadi penjaga utama kedaulatan rakyat. Sehingga setiap tindakan yang cerminkan gaya hidup mewah, penyalahgunaan anggaran, atau keputusan yang gak efisien buat publik bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah konstitusi. Nah loh, kalau ngurusin kemewahan bukan kedaulatan, jangan sampai KPU K-nya kenyamanan, P-nya pelesiran, U-nya uye. Dia juga mendesak kasus ini nggak boleh berhenti pada sanksi etik. Jika ditemukan unsur pelanggaran administratif atau penyalahgunaan keuangan negara, pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindaklanjuti secara transparan. Sepakat? Ingat, ini negara bukan grup WA. Nggak cukup pakai chat, clear ya guys, urusan langsung beres. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda juga senada, dia bilang putusan DKPP itu harus dihormati dan juga menjadi pelajaran bagi KPU. Politisi Nasdem itu bilang DPR akan memanggil KPU untuk dilakukan evaluasi dalam hal penggunaan anggaran. Dia juga menegaskan peristiwa tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk komisioner atau penyelenggara yang akan menyelenggarakan Pilpres 2029. Ya semoga aja evaluasinya menyeluruh. Nggak cuma ditanya isi kotakan snack mau apa aja. Tapi beneran galak. Bongkar pelanggaran-pelanggaran lain yang bikin pemilu kita mahal. Rifki berharap KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam penggunaan APBN juga harus memperhatikan sensitivitas publik. Sebelum kita lanjut dan biar kita semua paham apa sih makna sanksi keras dari DKPP. Jadi sanksi buat pelanggar kode etik terkandung dalam peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Di situ diatur sanksi bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Dijelaskan juga teguran tertulis ada 3 level, yakni peringatan, peringatan keras, dan peringatan keras terakhir sampai pemberhentian. Semua peringatan itu bersifat berjenjang. Kalau pihak KPU masih cuek-cuek aja sama peringatan keras dari DKPP, maka langkah selanjutnya adalah peringatan keras terakhir. Sebelum akhirnya muncul sanksi pemberhentian. Ingat ya, berjenjang. Udah kayak promosi karir. Dari junior, naik jadi menengah, lanjut senior, utama. Bedanya kalau promosi karir, kerjaannya nambah banyak. Gajinya nambah dikit. Ya bersyukur aja. Ingat di balik haha yang kencang ada aduh yang panjang. Bersyukur aja. Syukurin. Balik lagi soal bukti-bukti di persidangan, peneliti Tren Asia Zaki Amali bilang bukti-bukti di persidangan udah jelas banget. Dilihat pakai kacamata tukang las aja masih kelihatan. Menurut Zaki, putusan DKPP udah jelas menunjukkan adanya penyimpangan tujuan utama sehingga itu bisa jadi bukti baru penyimpangan anggaran sewa jet pribadi. Lembaga audit kayak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK seharusnya bisa ngecek ulang hasil audit seluruh pengadaan di KPU. Terutama yang soal sewa jet pribadi dan fasilitas mewah lainnya. Biar ketahuan beneran buat kirim logistik pemilu atau cuma dipakai traveling unyu-unyu. Ya. Setelah putusan DKPP yang dianggap mengecewakan, sekarang harapan koalisi masyarakat sipil ada pada proses penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya pada 7 Mei lalu, Temis Indonesia, TII, dan Tren Asia juga sudah melaporkan dugaan korupsi pengadaan sewa jet pribadi KPU itu ke KPK.
Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, setiap laporan masyarakat yang diterima KPK akan dilakukan verifikasi untuk mengecek validitas informasi dan keterangan yang diberikan pelapor. Benar, karena nggak semua laporan itu valid. Ibarat lo jadi konten kreator, dapat ribuan DM, paling cuma 2 yang isinya tawaran endorse. Sisanya buzzer, kirim link judul. Kemudian laporan itu akan dianalisis buat menentukan apakah ada unsur pidana korupsi atau tidak. Lalu telaah juga dilakukan buat lihat apakah kasus itu termasuk kewenangan KPK atau bukan. Nah ini penting biar nggak rebutan kasus yang bermasalah di KPU, tapi yang jadi berita malah kadal versus dinosaurus. Ya. Tapi rangkaian proses selama pengaduan masyarakat nggak bisa dibocorin ke publik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kerja, tim KPK akan kasih update perkembangannya khusus buat pelapor aja. Ya kita ikuti aja prosesnya dan semua pihak tentunya menanti tindak lanjut dari KPK. Dengan semua fakta dan sanksi yang sudah terbuka, publik jelas melihat bahwa integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu lagi ditantang. Bukan cuma soal etika semata, tapi juga soal transparansi dan penggunaan anggaran negara yang harusnya dijaga. Sementara sanksi peringatan keras terlihat terlalu ringan sehingga banyak yang masih meragukan kejelasan dan keadilan. KPU harus belajar dari kasus sewa jet pribadi ini. Anggaran negara bukan buat liburan kelas atas, tapi buat pelayanan publik yang menjunjung integritas. DKPP dan DPR harus segera evaluasi kinerja KPU secara menyeluruh, jangan cuma lihat luarnya yang mulus tapi cek dalamnya. Barangkali jadi sarang tikus. Tikus got lagi. Jangan cuma dikasih peringatan keras tapi berani hukum tegas agar tidak meruntuhkan integritas dan penggunaan anggaran negara tercatat dengan jelas. Ingat, bagi pejabat integritas bukan pilihan tapi kewajiban. Jika anggaran terus disalahgunakan dan fasilitas dinas dipakai buat bergaya hidup sultan, maka jangan heran kalau rakyat hilang kepercayaan dan institusi negara tidak lagi punya kehormatan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Panjang juga. Tapi tetap semangat kan? Ya. Oke, nanti kita juga akan main padel di sini. Ya. Gue servis lo, siap lo. Oke, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.